Ogura, juara dunia Moto2 2024, membawa kembali kemenangan Jepang setelah 15 tahun. Balapan Moto2 di Thailand akhir pekan lalu menjadi puncak kisah heroik bagi pembalap MT Helmets MSI, Ai Ogura. Setelah melalui perjuangan sengit di sirkuit Buriram, pembalap asal Jepang ini berhasil mengunci gelar juara dunia Moto2 musim 2024. Gelar tersebut bukan hanya menjadi kemenangan bagi Ogura dan timnya, tetapi juga menjadi sebuah momen yang bersejarah bagi dunia balap Jepang. Ai Ogura mencatatkan dirinya sebagai pembalap Jepang pertama yang menyabet gelar juara dunia di kelas menengah sejak Hiroshi Aoyama yang berjaya pada tahun 2009 di kelas 250cc, pendahulu kelas Moto2 saat ini. Strategi sempurna dan keuletan Ogura di sirkuit Buriram. Start yang mulus membawa Ogura dengan percaya diri melesat ke depan di awal balapan. Namun, lapangan balap bukanlah panggung yang mudah untuk ditaklukkan begitu saja. Pertarungan ketat dan aksi saling susul terjadi sejak awal, di mana Ogura langsung harus berjibaku mempertahankan posisi setelah aksi dive bomb yang membuatnya terdorong keluar lintasan. Ogura pun harus rela turun ke posisi ketujuh karena kontak antara dua pembalap lainnya, yakni David Alonso dari Speed Up dan Diogo Moreira dari MT Helmets MSI yang bertarung di tikungan terakhir lap pembuka. Aaron Canet dari Fantic Racing, rival utama Ogura dalam perebutan gelar, memanfaatkan situasi untuk merebut posisi pertama. Dengan Canet di depan, posisi Ogura menjadi krusial untuk mengunci gelar juara dunia. Ogura setidaknya harus bertahan di 5 besar untuk memastikan gelar juara, dan dengan kegigihan serta kemampuan mengatur strategi, pembalap Jepang tersebut berjuang untuk merangkak naik. Insiden dramatis dan keberuntungan yang berpihak pada Ogura. Sementara Ogura berusaha memperbaiki posisinya, insiden besar kembali mengguncang balapan. Pembalap Mark VDS, Tony Arbolino, mengalami nasib sial setelah ditubruk dari belakang oleh Fermin Aldeguer dari Speed Up. Akibat tabrakan tersebut, Arbolino, yang telah mengalami kecelakaan serupa saat sesi latihan hingga cedera kaki, harus terlempar dari lintasan. Insiden ini juga mempengaruhi rekan setimnya, Philip Salachi, yang terpaksa melebar dan kehilangan momentum di balapan. Meskipun sempat mengalami kendala dan kontak kecil dengan Darren Binder, Ogura berhasil mempertahankan konsistensinya dan perlahan-lahan mulai memperbaiki posisi. Ketangguhan dan penguasaan teknik yang dimiliki Ogura membawanya untuk terus menekan dan berusaha masuk ke posisi 5 besar. Beruntung bagi Ogura, kontak dengan Binder tidak menimbulkan hukuman dari steward balapan, sehingga ia dapat melanjutkan balapan dengan penuh fokus tanpa gangguan penalti. Pada lap ke-10, Ogura menunjukkan skill luar biasanya dengan menyalip Moreira di tikungan 3 dan naik ke posisi ketiga. Kini, dengan hanya 2 pembalap di depannya, yakni Marcos Ramirez dari American Racing Team dan Aaron Canet, Ogura terus berupaya memangkas jarak demi merebut posisi 2. Lesatan cepat yang membawa Ogura ke posisi kedua. Perlahan tapi pasti, Ogura berhasil memperkecil jarak dengan Marcos Ramirez hingga hanya terpaut setengah detik. Dengan serangkaian lap tercepat yang terus ditorehkannya, Ogura pun sukses menyalip Ramirez pada lap ke-14. Dengan posisi kedua di tangan, ia langsung beralih fokus untuk memburu Canet yang masih memimpin balapan. Namun, balapan di Buriram memang penuh drama. Saat Ogura mencoba mendekati Canet, hujan mulai turun yang membuat lintasan semakin licin. Kondisi ini membawa tantangan baru, terutama bagi pembalap di barisan depan yang harus menyesuaikan strategi dengan cepat. Pada akhirnya, hujan ini justru membantu Canet mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Walaupun Canet meraih kemenangan, Ogura berhasil mengamankan posisi kedua yang cukup untuk mengunci gelar juara dunia. Kemenangan bersejarah, juara dunia dengan motor berbasis sasis Bosco Scuro. Prestasi Ogura di Moto2 tidak hanya berhenti pada gelar juara dunia. Ia juga mencatatkan diri sebagai juara pertama yang menggunakan motor dengan sasis rancangan Bosco Scuro. Sebelumnya dikenal sebagai Speed Up. Selama ini, sasis Kalex mendominasi lintasan Moto2, menjadi pilihan utama para pembalap dan tim dalam beberapa musim terakhir. Namun, Ogura membuktikan bahwa Bosco Scuro pun mampu menyaingi dominasi Kalex di ajang balap dunia. Sebagai pembalap yang baru pertama kali mencicipi gelar juara dunia, pencapaian Ogura ini memiliki arti tersendiri bagi tim dan industri balap Jepang. Bukan hanya membawa kebanggaan nasional, kemenangan Ogura juga menjadi bukti bahwa Jepang masih memiliki potensi besar di dunia balap internasional. Ucapan selamat dari rekan dan teman setim.
Keberhasilan Ogura ini disambut dengan hangat oleh teman-temannya, termasuk Mario Aji, rekan satu timnya di Honda Tim Asia pada 2022-2023. Mario memberikan selamat dan mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian Ogura yang membanggakan. Mario, yang juga turut serta dalam balapan di Buriram, berhasil finish di posisi ke-16, naik 6 tingkat dari posisi awalnya. Pembalap muda asal Indonesia ini menunjukkan performa yang cukup menjanjikan, meskipun masih menghadapi tantangan besar untuk meraih posisi di barisan depan. Perjalanan menuju MotoGP 2025 bersama Trackhouse Racing. Kemenangan Ogura di musim ini membuka jalan bagi masa depannya yang cerah di dunia balap. Calon pembalap Trackhouse Racing untuk MotoGP 2025 ini kini sudah siap melangkah ke kelas utama. Dengan pengalaman dan mental juara yang dimilikinya, Ogura diharapkan dapat bersaing di kelas tertinggi MotoGP dan membawa angin segar bagi dunia balap Jepang. Pencapaian Ogura juga menumbuhkan harapan baru di kalangan penggemar balap Jepang, yang merindukan kehadiran juara dunia setelah hampir 1,5 dekade. Melalui kemenangan ini, Ogura tidak hanya menjadi simbol kebangkitan pembalap Jepang di kancah internasional, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda yang bercita-cita menekuni dunia balap motor. Keberhasilan Bosco-Scuro dan potensi kelas Moto2 yang semakin kompetitif. Selain prestasi Ogura, kemenangan ini juga menyoroti sasis Bosco-Scuro yang berhasil menembus dominasi Kalex di kelas Moto2. Kolaborasi Ogura dengan Bosco-Scuro membuahkan hasil yang luar biasa dan membuktikan bahwa kelas Moto2 kini semakin kompetitif dengan kehadiran inovasi-inovasi baru. Keberhasilan Bosco-Scuro juga menjadi pelajaran penting bagi produsen sasis lainnya untuk terus berinovasi dan tidak gentar bersaing melawan dominasi merek besar seperti Kalex. Kesimpulan, sebuah kemenangan epik dan awal yang menjanjikan. Gelar juara dunia yang berhasil diraih Ai Ogura bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah puncak dari kerja keras, strategi yang tepat, dan semangat juang yang tidak kenal lelah. Ogura berhasil membawa kebanggaan bagi Jepang dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah pembalap dengan bakat dan potensi besar. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang semakin matang, Ogura memiliki masa depan yang cerah di kelas utama MotoGP. Kehadirannya di Trackhouse Racing pada 2025 tentu akan menjadi daya tarik tersendiri, dan ia diprediksi akan memberikan persaingan yang ketat di antara pembalap-pembalap terbaik dunia. Di tengah dunia balap yang kompetitif dan penuh tantangan, Ai Ogura membuktikan bahwa dengan tekad dan dedikasi, impian untuk menjadi juara dunia dapat tercapai. Kemenangan ini akan terus dikenang sebagai momen penting dalam sejarah balap motor Jepang, sekaligus sebagai inspirasi bagi para pembalap muda yang bermimpi mengharumkan nama bangsa di kancah dunia.